Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia semuanya. Ibu dan Bapak sekalian serta Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik tentang kemitraan sekolah dan orang tua. Nah, mengapa topik ini perlu kita bahas, Ibu dan Bapak sekalian? Tentu ini didasari kepada satu hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Kita tahu bahwa dunia kita ini sedang mengalami satu perubahan yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Jadi ada perubahan mendasar di dalam kehidupan kita. Nah, setidaknya yang membuat perubahan ini adalah di antaranya pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang luar biasa kepada sendi-sendi kehidupan kita. Ya, jadi yang dulunya kita tidak mengenal apa itu belajar secara online, gitu ya. Sekarang terjadi. Nah, faktor yang kedua yang menjadi membuat perubahan mendasar di kehidupan kita ini adalah kehadiran digitalisasi. Kita tahu bahwa bagaimana kemudian saat ini penggunaan perangkat-perangkat digital itu luar biasa. Anak-anak kita sekarang sudah mengenal smartphone, ya. Apa-apa sekarang ini semuanya serba digital, gitu ya. Ada isu tentang blockchain, metaverse, crypto, artificial intelligence, virtual reality, dan seterusnya, gitu ya. Ini membawa perubahan yang cukup mendasar kepada kita di dalam semua sendi kehidupan kita. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah climate change, ya, perubahan iklim. Di mana sekarang ini energi terbarukan dan seterusnya, gitu ya, menjadi isu yang kemudian selalu disampaikan oleh pemerintah maupun berbagai pihak, gitu. Nah, ketiga hal ini akan membawa perubahan mendasar kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, lebih khusus lagi, kehadiran digitalisasi Bapak dan Ibu sekalian telah merubah kebiasaan kita yang tradisional manual itu menjadi semuanya serba digital, gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perubahan yang cukup mendasar ini di dalam kehidupan kita ini, kita bisa saksikan bagaimana data di tahun 2021 penggunaan perangkat digital itu luar biasa. Ya, dalam 1 menitnya misalnya orang mengakses Facebook gitu ya, itu 1,5 juta orang gitu ya, 1,4 juta orang scrolling di Facebook. Ada 1,5 juta orang lebih itu yang setiap harinya melakukan proses belanja online dalam 1 menitnya. Belum lagi Instagram, ya, belum lagi TikTok dan seterusnya, ya. Ada 500 jam orang mengupload konten YouTube, gitu ya. Artinya memang Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan kita sudah sangat diwarnai oleh digitalisasi. Dan tentu bagi kita ini yang memiliki putra-putri, anak-anak di sekolah itu memiliki tantangan tersendiri menghadapi digitalisasi ini. Bapak dan Ibu sekalian dan Ustadz sekalian, UNESCO itu sudah memberikan rekomendasi kepada kita di dunia pendidikan untuk menghadapi tantangan di abad 21, setidaknya ada skill yang harus dimiliki. Tentu kalau kita tidak cukup hanya skill ini saja. Yang paling mendasar itu adalah landasan keimanannya, ya, landasan akidahnya. Itu yang paling besar. Tapi lebih dari itu, memang skill ini harus dimiliki oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah critical thinking, ya. Critical thinking itu harus dimiliki oleh anak-anak kita menghadapi tantangan di abad 21 ini, gitu ya.
Karena ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak berita-berita gitu ya. Kalau kemudian kita tidak bisa menyaringnya, tidak bisa kritis atas semua informasi dan berita itu, bisa jadi kita terkena hoax atau kita terkena penipuan dan seterusnya. Nah, kemampuan berpikir kritis ini penting dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah creativity atau kreativitas. Nah, ini penting juga dimiliki oleh anak-anak kita, skill kreativitas, karena orang-orang yang memiliki kreativitas adalah orang-orang yang eksis dan sukses menghadapi tantangan di abad 21 ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kolaborasi, ya, kerjasama. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita punya potensi masing-masing. Nah, bagaimana potensi itu bisa dikolaborasikan, ya, dikerjasamakan. Sekarang sudah bukan lagi eranya kompetisi, tapi eranya adalah kolaborasi. Dan skill yang berikutnya adalah komunikasi, kemampuan mereka untuk menyampaikan, untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setahu saya sekalian, learning skill ini memang harus dilatihkan dan diajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan di abad ini. Nah, alhamdulillah LHI itu sudah lebih dari itu ya. Skillnya bukan hanya 4, tapi lebih dari itu. Jadi semoga ke depan memang ini kita bisa bersinergi untuk memenuhi bekal ya pada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa hasil sensus penduduk kita di tahun 2020, penduduk Indonesia ini memang sudah sebagian besar gitu, atau hampir 70% itu adalah generasi milenial, Gen Z dan post Gen Z. Nah, generasi milenial, Gen Z dan post Gen Z ini memang termasuk generasi digital yang mereka ini sudah memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Generasi post Gen Z sudah berbeda dengan generasi Z. Generasi Z juga berbeda karakteristiknya dengan generasi milenial. Nah, perbedaan generasi ini yang kadang-kadang memang cenderung kita perlu perhatikan, karena karakteristik itu sangat menentukan bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan dan perlakuan kepada generasi tersebut gitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, generasi post Gen Z sekarang ini ya, mereka memang sudah sangat digital native gitu ya. Nah, karena mereka terbiasa menggunakan perangkat digital dengan mudah, dengan cepat, akses informasinya gitu ya. Nah, kadang-kadang cara berpikir mereka menjadi begitu, menjadi instan begitu ya. Nah, ini berbeda dengan generasi milenial yang mungkin mereka atau generasi X ya, yang mereka tidak mendapatkan segala sesuatu itu dengan mudah, dengan cepat begitu. Nah, itu akhirnya membentuk pola perilaku. Nah, pola berpikir gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan, bagaimana lingkungan kita sekarang ini mengalami perubahan. Teknologi juga berkembang dengan pesat. Karakteristik anak yang kita hadapi juga sangat berbeda dengan sebelumnya. Gitu. Nah, inilah kita perlu menangkap ini sebagai peluang gitu. Tapi memang satu sisi bisa menjadi ancaman, bisa memberikan tantangan tersendiri kepada kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pendidikan ini tidak cukup sebenarnya hanya ampu oleh sekolah, ya.
kalau hanya sekolah menghadapi tantangan ke depan ini luar biasa beratnya gitu. Nah, disinilah perlunya kemitraan ya sekolah dan orang tua untuk menghadapi tantangan zaman ini, Bapak dan Ibu. Nah, dari kajian literatur dan hasil penelitian yang saya baca, Bapak dan Ibu sekalian, kemitraan sekolah dan orang tua ini memang menjadi penting sekali, ya. Jadi dari berbagai referensi menunjukkan bahwa kemitraan dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan itu berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Gitu. Nah, sebagaimana misalnya penelitian yang dilakukan oleh Damsey, gitu ya. Jadi di sana dikatakan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan membantu keberhasilan belajar anak-anak di sekolah. Begitu juga penelitiannya Epstein, gitu ya. Sekolah yang berhasil membangun kemitraan dengan keluarga menunjukkan tingkat partisipasi anak di sekolah lebih baik, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian dan Ustadz Ustazah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya memang ketika orang tua dan sekolah dalam hal ini adalah guru itu bermitra membangun komunikasi yang intens dan baik, membuat program-program untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, itu ternyata terbukti memang ini bisa menumbuhkan ya atau bisa membuat keberhasilan pendidikan pada putra-putri kita gitu. Nah, disinilah perlunya kita bermitra Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di kementerian itu juga sudah dikembangkan sebenarnya kemitraan sekolah dan orang tua ya, termasuk juga dengan masyarakat ya, masing-masing itu memiliki porsinya, misalnya keluarga, bagaimana kita itu sebagai orang tua, selaku orang tua misalnya meningkatkan kompetensi kita di dalam mendidik anak gitu ya. Kemudian kita membangun keterlibatan orang dengan kesatuan pendidikan gitu ya. Gitu juga keterlibatan di masyarakat ya dan keterlibatan di satuan pendidikan gitu. Ini ada banyak contoh nanti yang bisa kita tunjukkan program-program yang bisa kita bangun untuk membangun sebuah kemitraan antara sekolah dan orang tua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya ini masih tahun 2017 ya, itu memang diharapkan gitu antara sekolah dan keluarga itu membangun sinergisitas, ya sinergitas, kemudian membangun kolaborasi, ya mendukung lingkungan yang kondusif untuk belajar, gitu ya. Kemudian juga karakter, ya mendorong penguatan pendidikan karakter, termasuk juga di situ adalah membangun kepedulian, yang meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Jadi penting sekali sampai kemudian pemerintah juga membuat peraturan bagaimana pelibatan keluarga di dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi kita bisa membangun kolaborasi, bersinergi gitu ya. Kemudian juga mendorong penguatan pendidikan karakter gitu, menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Sampai kemudian kita bisa membangun kepedulian di antara satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang kemudian menjadi penting ketika kita terlibat atau kemudian sekolah dan orang tua ini bermitra. Ada manfaat bagi anak gitu ya ketika kita melakukan kemitraan dan orang tua terlibat di dalam proses pendidikan. Ya, diantaranya meningkatkan kepercayaan diri anak. Ya, ya tadi hasil penelitian juga sudah menunjukkan demikian. Jadi orang tua yang terlibat di dalam proses pendidikan, ya kepercayaan diri anak meningkat. Keinginan anak untuk bersekolah juga meningkat, ya termasuk juga perilaku positif anak ya. Ini juga berkembang gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian kalau kita lihat manfaatnya bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana juga bagi kita sebagai orang tua, ya tentu juga memiliki manfaat.
yang luar biasa ketika kita membangun kemitraan dengan sekolah. Ya, di antaranya ya meningkatkan harapan orang tua pada anak. Jadi kita punya ya harapan yang tinggi gitu kepada anak-anak kita karena kita tahu proses pendidikannya ya. Termasuk juga meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar gitu. Jadi kita dengan kita terlibat akhirnya kita banyak memahami tentang kelebihan dan kekurangan dan sekaligus juga kita eh, berkeinginan untuk terus belajar ya karena mendidik anak itu butuh pengetahuan tersendiri gitu ya. Termasuk juga meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah gitu ya. Nah, bagaimana manfaat dengan sekolah ya? Yaitu tentu sekolah mendukung iklim yang lebih kondusif, lebih baik gitu ya. Kemudian juga meningkatkan semangat kerja guru. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu para orang tua ini bermitra dengan guru, kemudian bondingnya itu terbangun antara orang tua dan guru itu, insya Allah itu akan membuat kerja guru menjadi lebih semangat, anak juga akan lebih baik gitu ya, komunikasi di antaranya juga akan menjadi lebih ya lebih lebih enjoy lah ya, lebih menyenangkan nanti sehingga apa-apa itu menjadi lebih enak begitu. Nah, jangan sampai kalau orang tua ya dan guru itu biasanya sudah misalnya tidak terbangun komunikasi yang baik gitu ya, tidak ada bonding yang baik. Nah, biasanya itu berpengaruh juga kepada proses pendidikan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ini sangat mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan ketika kita itu membangun kemitraan antara sekolah dan keluarga ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, status saya sekalian, mengapa kita perlu terlibat? Ya, mengapa orang tua perlu terlibat di dalam kegiatan sekolah? Ya, tentu yang pertama agar kita dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak-anak kita. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Jadi kita mengetahui persis gitu ya perkembangan anak-anak kita gitu ya. Sehingga kita nanti bisa bisa membangun empati dan simpati kita baik kepada anak-anak kita maupun kepada guru yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang ada yang tuntutannya terlalu tinggi gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, ini kita memahami betul nanti tahapan pertama. Kemudian yang berikutnya agar kita dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan tentunya gitu ya kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu disupport gitu ya agar anak kita tumbuh dan berkembang gitu. Nah, ini betul-betul kita bisa memantaunya gitu. Nah, kadang-kadang sebagian dari orang tua ya, kalau ini di LHI insya Allah tidak terjadi ya. Itu kadang-kadang acuh gitu, semuanya pokoknya diserahkan kepada sekolah, ya pasrah bongkoan gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Kemudian ya agar kita juga dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dengan kita tahu, dengan kita bermitra, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan-masukan, saran untuk kemajuan sekolah. Gitu. Ini penting ya, ini penting sekali. Kalau tidak ada masukan dari para orang tua, biasanya jalannya landai-landai saja, gitu ya. Nah, padahal sekolah itu sangat butuh untuk mendapat saran dan masukan dari para orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah agar dapat melakukan penanggulangan ya pengulangan ya maksudnya agar pengulangan pembiasaan positif di rumah. Jadi maksudnya pengulangan positif pembiasaan positif di rumah itu jadi Bapak dan Ibu apa yang kebiasaan baik di sekolah harapannya memang di rumah kembali diingatkan gitu ya. Jadi bisa menumbuhkan pembiasaan baik di rumah gitu. Nah, itu mungkin
bisa terjadi kalau ada kemitraan itu tadi, ada komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, yang berikutnya adalah agar dapat membantu kemajuan sekolah, ya. Jadi dengan kita bermitra, Bapak dan Ibu sekalian, harapannya memang kita bisa membantu kemajuan sekolah. Jadi sekolah ini tumbuh dan besar itu juga karena peran dari orang tua. Gitu. Nah, ada prinsip yang harus dibangun gitu ketika kita bermitra Bapak dan Ibu, ya. Ini penting juga kita pahami bersama begitu. Saling asa, saling asih dan saling asuh kita, bahwa kita itu saling menumbuhkan gitu ya. Kemudian juga saling melengkapi, saling memperkuat. Kadang-kadang sekolah ya punya keterbatasan tertentu. Nah, mungkin dari orang tua di rumah punya sesuatu yang bisa melengkapi kekurangan yang ada di sekolah atau sebaliknya. Kemudian semangat gotong royong dan kebersamaan itu juga perlu kita tumbuhkan, ya. Termasuk kesejajaran dan saling menghargai. Ini juga penting. Orang tua menghargai guru dan sekolah, ya. Begitu juga guru menghargai dan menghormati para orang tua. Jadi prinsip ini harus betul-betul kita bangun di dalam kerangka kita bermitra, Bapak dan Ibu. Sekali lagi yang ingin kita tumbuhkan itu adalah putra-putri kita. Jadi ketika orang tua dan guru yang notabene sama-sama mendidik putra-putri kita itu, kita sama-sama bangun gitu ya komunikasinya, kemudian kita membuat program untuk anak-anak kita dukung bersama, insya Allah itu akan lebih baik hasilnya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa saja sebenarnya bentuk yang bisa kita programkan di dalam rangka membangun kemitraan? Nanti ini sebagai saran saja. Saya kira ada banyak bentuk keterlibatan orang tua di sekolah ya. Mulai dari pertemuan dengan guru gitu ya. Jadi kalau bertemu dengan guru ya paling tidak semua orang tua ya harus tahu itu nomor wali kelasnya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi dengan mudah, dengan cepat begitu. Termasuk juga orang tua guru juga memiliki kontaknya orang tua. Kalau ada apa-apa nanti bisa langsung berkomunikasi dengan para orang tua gitu. Termasuk juga Bapak dan Ibu aktif mengikuti ke kelas orang tua. Nah ini. Nah harapan kami juga nanti para orang tua bisa membangun menyusun program untuk kelas orang tua ini ya melalui komite kelas gitu ya. Harapannya bisa dirutinkan karena inilah bagian dari kita meningkatkan pengetahuan kita tentang pendidikan, tentang proses pendidik anak dan seterusnya. Jadi kita bisa programkan apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu kita buat kelas orang tua. Gitu. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa menjadi narasumber atau di kelas inspirasi gitu ya. Mungkin ada yang punya keahlian tertentu bisa bercerita. Karena ini penting sekali untuk membangun motivasi anak ya di dalam berprestasi. Jadi sekali waktu mungkin nanti melalui komite dan wali kelas bisa mengagendakan untuk orang tua ikut mengajar gitu ya. Nah ini salah satu bentuk lagi gitu ya. Kemudian juga paguyuban, ya, ini semacam komite kelas gitu ya. Nah ini dibentuk organisasinya, kemudian nanti bisa membuat program-program tersendiri gitu ya. Itu bentuk lain gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nah kegiatan-kegiatan sosial ini macam-macam Bapak dan Ibu ya. Mulai dari bakti sosial atau ada hari hari besar keagamaan gitu ya, Idul Fitri gitu, Idul Adha, nanti Bapak Ibu ikut terlibat di situ.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa membantu juga sumber belajar perpustakaan misalnya begitu ya, yang ada di sekolah gitu, sehingga nanti sumber belajar yang ada di sekolah itu bisa dari sisi pengelolaannya bisa lebih baik gitu. Nah, bentuk lain Bapak Ibu ini hadir pada acara pentas akhir tahun ya, biasanya kita ada ya kegiatan-kegiatan di akhir tahun, termasuk juga pada saat pembagian rapot ya, hadir dalam pembagian rapot. Nah, rapot itu penting sekali karena di situ ada progres atau kemajuan dari anak-anak kita ya di dalam menempuh proses pendidikan. Gitu. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa bentuk keterlibatan orang tua di dalam proses pendidikan dan nanti bisa dijadikan bagian dari membentuk program. Nah, harapan kami ya dengan adanya kemitraan ini ya proses pendidikan kita akan jauh lebih baik gitu. Insya Allah demikian. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atas perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.